kasih Tuhan, kalau kami hari ini boleh berdoa Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Saudara kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang kami dengar pada malam hari ini boleh membawa kami mengenal Tuhan apa mau Tuhan bagi kami untuk ada di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap firman yang nanti disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Oke, perkenalkan nama saya Filia. Foto di sini adalah bukan foto saya, ini hasil editan AI, tapi sesuai dengan iman saya maka saya tampilkan saja Bapak Ibu. Baik, saya Filia, suami saya Kristukan Mono, kami punya 3 orang anak, ada namanya Ola, Axel, dan Niklaus. Hari ini kita membawa tentang doa bagi bangsa Indonesia. Nah, saya mau bertanya sama Bapak Ibu, siapa di sini yang mencintai bangsa Indonesia? Angkat tangannya. Oke, tapi hari ini ya mau kita renungkan bukan siapa yang lebih mencintai bangsa Indonesia, tetapi yang mau kita renungkan pada malam hari ini adalah apakah Indonesia menjadi lebih baik karena ada aku di Indonesia. Kita nggak usah lihat Indonesia, boleh next slide. Kita jangan lihat Indonesia hari ini, oh Indonesia itu adalah sebuah peta dari Sabang sampai Merauke. Bukan Indonesia sebagai sebuah pemerintahan. Bukan Indonesia dari berita-berita di televisi. Tapi hari ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk sama-sama merenungkan Indonesia adalah rumah yang Tuhan percayakan buat kita. Rumah ada saatnya atapnya bocor, ada saatnya catnya kelupas, ada saatnya berantakan banget. Tapi ada nggak orang yang mencintai rumahnya dengan cara lempar batu ke rumahnya? Ada? Nggak ada. Rumah diperbaiki, rumah didoakan, rumah dijaga. Betul Bapak Ibu semua? Nah, sebelum saya mulai sharingnya, hari ini saya mau mengadakan games. Ya, saya sudah siapin hadiah Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, yang tahu angkat tangannya ya, yang tahu angkat tangannya. Sebutkan 3 kelebihan bangsa Indonesia. 3 kelebihan. Ya, Bu Sri, silakan Bu Sri maju ke depan Bu Sri. Boleh silakan Bu Sri. Oke, 3 kelebihan bangsa Indonesia Bu Sri. Kasih. Yang pertama, yang pasti bermacam-macam suku, bermacam-macam agama, bermacam-macam budaya, tapi tetap satu di negara lain belum tentu, ya kan? Terus yang kedua, yang pasti kita bebas melakukan ibadah menurut kepercayaan masing-masing. Bisa aja di Arab misalnya ada agama lain atau di tempat negara lain yang agamanya cuma satu doang, atau di Korea Utara misalkan, kan ngeri ya toh. Ya, kemudian yang ketiga, bangsa Indonesia itu masyarakatnya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Lebih banget itu ya Bu ya. Oke, hadiahnya Bu Sri. Hadiah Bu Sri. Oke, terima kasih Bu Sri. Oke, pertanyaan kedua. Sebelum saya memberikan pertanyaan, siapa yang rela maju ke depan? Angkat tangan dulu dong. Yang rela maju ke depan. Nanti baru ada pertanyaan. Pertanyaannya baru dikasih setelah ada orang yang maju ke depan. Siapa yang mau maju ke depan? Siapa nih mau maju ke depan? Oh, Ko Gunawan. Oke, Ko. Nah, pertanyaannya Ko, boleh hadap teman-teman semuanya Ko. Di tengah dong, di tengah Ko. Tenang Ko. Kita akan sama-sama menghitung mundur dari angka 20 dan Ko Gunawan harus menyebutkan nama-nama kota di Indonesia. Oke Ko? Gampang itu Ko. Oke ya. Kita hitung sama-sama dari 20 ya. Ya. Mulai Ko. Ya, 20. Banda Aceh, Medan, 18. Banjarmasin, Batam, Bandar Lampung, Metro, Ping Sewu, Bandung, Bogor, Jogja, Semarang, Sribewono, Situbondo, Surabaya, Denpasar, Papua. Biasa kok, ini kok hadiahnya. Terima kasih kok. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kok.
Oke, Bapak Ibu. Ternyata kita semua tahu banyak ya tentang Indonesia. Tetapi tahu tentang Indonesia bukan berarti kita mengasihi bangsa Indonesia. Tuhan hari ini gak bertanya, seberapa banyak pengetahuanmu tentang Indonesia, seberapa dalam kamu mengetahui politik Indonesia. Tuhan bertanya, apa yang sudah kamu lakukan buat Indonesia? Hari ini sama-sama saya mau mengajak kita semua berkata, akulah Indonesia. Yuk sama-sama bilang, akulah Indonesia. Ngomong sama kiri kanan, kitalah Indonesia. Iya, kita Indonesia. Indonesia adalah rumahnya kita. Kalau kita keluar negeri, orang pasti tanya, kamu dari mana? Kita jawab apa? Indonesia. Karena itu, kitalah gambaran Indonesia di mata dunia. Kitalah Indonesia. Bukan karena saya lebih nasionalis dari Bapak Ibu, tetapi karena saya percaya Tuhan tidak salah menempatkan saya lahir di Indonesia. Kalau Tuhan memilih saya lahir di Indonesia, artinya Tuhan punya misi buat saya bagi Indonesia. Kalau Bapak Ibu lahir di Indonesia, artinya Tuhan mempunyai misi masing-masing dari setiap individu yang di Indonesia untuk memberkati Indonesia. Amin. Hari ini saya ingin mengajak kita melihat panggilan gereja. Gereja itu mau berbicara gedung. Oh, kita sebagai orang Kristen datang ke gereja, gereja penuh. No, Tuhan mau dari setiap orang yang percaya dengan Yesus itu memenuhi Indonesia dengan kasih Kristus. Amin. Kita sama-sama buka yuk di Kisah Para Rasul 17 ayat 26, ada di slide-nya. Kisah Para Rasul 17 ayat 26. Sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Perhatikan Bapak Ibu, Allah bukan hanya menentukan keselamatan kita. Next slide-nya ada. Next slide. Oke. Allah juga menentukan kebangsaan kita. Kita lahir di Indonesia itu bukan kecelakaan sejarah buat kita. Kita lahir di Indonesia bukan karena kebetulan. Oh, karena papa mama saya tinggal di Indonesia, maka saya lahir di Indonesia. No. Di balik semuanya ada tangan Tuhan yang berkata, aku menaruh engkau di Indonesia karena aku mempunyai pekerjaan bagimu. Amin. Kita semua punya pekerjaan yang sudah Tuhan taruh satu persatu dari setiap kita. Kalau Tuhan menaruh Esther di Persia, itu bukan kebetulan Bapak Ibu. Kalau Tuhan menaruh Yusuf di Mesir, itu bukan kebetulan. Kalau Tuhan menaruh Daniel di Babel, itu bukan kebetulan. Dan kalau Tuhan menaruh Filia di Indonesia, itu bukan kebetulan. Kalau Tuhan menaruh Bapak Ibu di Indonesia, itu bukan kebetulan. Amin. Pertanyaan hari ini bukan apa yang sudah Indonesia berikan buat aku, apa yang bisa Indonesia berikan buat aku. Bukan itu. Pertanyaan kita hari ini, apa yang Tuhan ingin berikan kepada Indonesia melalui hidupnya aku. Sekali lagi ya Bapak Ibu, apa yang ingin Tuhan berikan kepada Indonesia melalui hidupnya aku. Itu pertanyaan kita sebagai gereja Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bahas sama-sama apa panggilan gereja bagi Indonesia. Yang pertama, next slide boleh? Gereja dipanggil menjadi gereja yang berdoa. Next slide. Next slide. Yuhu. Next slide. Yuhu. Oke, satu, gereja dipanggil menjadi gereja yang berdoa. Kita sama-sama baca ya. Yeremia 29 ayat 7. Nah, betul. Sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tuhan berkata berdoalah untuk kota itu. Mengapa? Karena perubahan bangsa itu dimulai dari lutut yang bertekuk. Kita sering berpikir, oh perubahan bangsa dimulai dari podium, dimulai dari presiden kita. No, Tuhan bilang perubahan dimulai dari ruang doa. Tuhan bilang dimulai dari doa, bukan dari podium. Musuh tahu satu rahasia.
ketika gereja dibuat sibuk berdebat, sibuk debat politik, sibuk debat rupiah, dolar dan sebagainya, harga minyak, gereja nggak punya waktu untuk berdoa. Karena itu hari ini media sosial penuh banget sama komentar. Tapi lihat, doa jemaat kita nggak penuh. Ruang ibadah tidak pernah penuh. Karena apa? Semua sibuk di kolom komentar. Banyak gereja Tuhan lebih cepat ketik dulu. Ada informasi apa? Ketik. Daripada berdoa. Kita lebih cepat membagikan berita daripada kita bagikan doa. Padahal kebangunan rohani dalam sejarah tuh nggak dimulai dari kolom komentar, Bapak Ibu. Pernah lihat karena ada komentar dari ibu ini Indonesia dipulihkan? Ada? Tidak. Kebangunan rohani dimulai dari ruang doa. Pemulihan bangsa Indonesia dimulai dari ruang doa. Dan itu siapa yang melakukannya? Kita sebagai gereja Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kalau rumah kita bocor misalnya, mungkin nggak kita berdiri di depan rumah kita terus kita bilang, dasar rumah jelek, gue nyesel tinggal di sini, jelek lu. Apa mungkin kita melakukan itu? Nggak mungkin. Ketika rumah kita bocor, kita pasti memperbaikinya. Indonesia adalah rumah yang Tuhan percayakan buat kita. Dan kalau ada yang rusak, ada yang tidak sesuai, kitalah tugasnya berdoa bagi Indonesia. Tugasnya kita adalah berlutut dan berdoa bagi Indonesia. Bukan orang yang pertama mengejek dan taruh di Instagram kita di story. Bangsa apaan nih? Presiden apaan nih? Apa nih? Bukan tugas kita. Tugas kita adalah berdoa. Amin, Bapak Ibu. Nah, gimana kalau mulai besok pagi kita sama-sama berkesepakatan. Sebelum membuka Instagram, kita mengucapkan satu kalimat. Tuhan, berkati Indonesia hari ini. Tuhan, berkati Indonesia hari ini. 10 detik kok paling. Tuhan, berkati Indonesia hari ini. Mungkin berita yang kita baca belum berubah. Tapi kita percaya ada atmosfer rohani yang berubah karena doanya kita. Amin. Berkati itu setiap pagi. Tuhan, berkati Indonesia hari ini. Tuhan, kami percaya berita-berita yang baik keluar untuk Indonesia. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, gereja dipanggil menjadi gereja yang membawa harapan sesuai dengan tadi doanya Pak Kris. Gereja yang pertama itu berdoa. Yang kedua itu membawa pengharapan. Di Matius 5 ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamulah terang dunia. Ketika terang datang, gelap pun hilang. Terang gak perlu marah-marah. Gelap pergi. Dia gak perlu marah. Terang cukup datang ke tempat gelap, maka tempat itu menjadi terang. Banyak banget dari gereja Tuhan yang bukan jadi terang dunia, tapi jadi CCTV dunia. Kita mengawasi semua kesalahan orang, kita merekam, lalu kita bagi di WhatsApp group. Akhir zaman telah tiba. Wih. Padahal Tuhan tuh bilang kamulah terang dunia, bukan komentator dunia. Tapi sering banget gereja Tuhan lupa panggilan itu, kitalah terang dunia. Ketika Yesus berkata kamu adalah terang dunia, artinya setiap kali kita masuk ke kantor, harapan pun ikut masuk ke kantor. Ketika kita masuk ke sekolah, harapan pun ikut masuk ke sekolah. Dan ketika ibu-ibu masuk ke pasar, kasihnya Yesus pun ikut masuk ke pasar. Bukan gosip yang ikut masuk ke pasar, ibu-ibu. Dan ketika kita masuk ke media sosial, ada damai Tuhan yang ikut masuk. Orang suka baca Instagram kita. Orangnya tenang ya, orangnya lucu ya, baginya semuanya kabar gembira. Aduh, rasanya ada harapan setiap membaca Instagramnya kita. Itulah namanya kita membawa pengharapan bagi dunia. Amin, Bapak Ibu. Gereja bukan pengeras suara kemarahan. Gereja bukan tempatnya protes. Gereja adalah pembawa pengharapan. Yesus mati di kayu salib, Yesus bangkit kembali. Itu hanya membawa satu hal, itu membawa pengharapan bagi dunia. Pengharapan untuk hidup yang kekal. Dan siapa agen pengharapan itu? Yaitu gereja Tuhan, yaitu kita. Kitalah agen pengharapan itu. Dimanapun kita berada, kita jangan lupa, kitalah agen pengharapan bagi dunia ini. Amin, Bapak Ibu.
Kalau gereja Tuhan ikut dalam kemarahan, ikut dalam protes sana sini, mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan perpecahan, kemana lagi orang bisa mencari pengharapan? Agennya udah gak ada. Dia mau cari tahu kemana, agennya udah gak ada. Kitalah agen pengharapan tersebut. Kitalah saluran pengharapan itu. Amin Bapak Ibu. Saya punya ilustrasi sebuah lilin kecil. Kalau misalnya tiba-tiba ini gelap semuanya, dan ada satu lilin kecil yang menyala. Kira-kira ruangan ini jadi terang banget atau hanya di sekitar sini saja? Mungkin hanya sekitar sini saja ya. Tetapi lilin kecil ini membawa pengharapan bagi orang di sekelilingnya. Itulah kita. Mungkin kehadiran kita tidak mengubah seluruh dunia. Mungkin kehadiran kita tidak mengubah seluruh Indonesia. Tetapi kehadiran kita mengubah keadaan di sekeliling kita. Ketika orang yang putus asa dia mendapatkan pengharapan. Orang yang berkecil hati dia mendapatkan pengharapan. Orang yang bersusah hati dia mendapatkan penghiburan. Ketika orang yang sakit dia tahu ada mukjizat di dalam Yesus. Itulah kita. Itulah kita lilin kecil. Di keluarga kita, di kantor kita, di pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kita adalah lilin kecil yang menjadi terang bagi sekeliling kita. Amin. Yang ketiga, jadi tadi panggilannya berdoa, memberikan pengharapan. Yang ketiga, gereja dipanggil menjadi gereja yang menjaga kesatuan. Di Yohanes 17 ayat 21 sama-sama kita baca yuk. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bapak Ibu Saudara, doa terakhir Yesus sebelum disalibkan bukan supaya murid-murid menjadi kaya, menjadi terkenal, hebat. No, Tuhan Yesus berdoa supaya mereka semua menjadi satu. Kenapa? Karena kesatuan adalah kesaksian Injil. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan jadi sumber keributan. Jangan sedikit-sedikit tersinggung. Jangan hobi membicarakan keburukan orang lain. Jangan suka nyebarin gosip yang belum tentu benar. Jangan suka memprovokasi orang untuk ikut membenci orang lain. Jadilah pembawa damai Bapak Ibu. Amin. Kalau ada salah paham yuk kita pilih untuk nyelesain. Nggak usah perbesar masalah. Ada masalah ya udah, masalah besar dikecilin, masalah kecil dihilangin. Kalau ada konflik, jadilah jembatan, jangan jadi tembok. Enggak, gue udah sakit hati, pokoknya titik, nggak boleh lagi. Gue nggak mau lagi ketemu sama dia. Gue udah sakit hati, kepahitan, udah nggak mau. No, jadilah jembatan yang mau terbuka lebar. Kalau melihat dua orang bertengkar, jangan jadi kompor. Bertengkar, makin seru. No, jadilah air yang membawa kedamaian, yang menenangkan semuanya. Karena gereja dipanggil bukan untuk memenangkan pertengkaran, tapi memenangkan jiwa. Amin. Jadi jangan suka bertengkar ya. Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Jadi jangan jadi biang ribut, jadilah pembawa damai. Karena setiap kali kita menjaga kesatuan gereja, kita sedang menunjukkan karakter Kristus bagi dunia. Ini loh Yesus pembawa damai. Kita adalah agennya Tuhan Yesus, betul? Dan ketika ada damai, di sana ada kesatuan. Dimulai dari kita gereja Tuhan, kita membawa pengaruh positif dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan malam ini kita sama-sama punya satu panggilan, yaitu menjadi berkat bagi Indonesia. Sama-sama bilang yuk, menjadi berkat bagi Indonesia. Yes. Ya, saya panggil WL dan pemain musik, silakan maju ke depan. Bapak Ibu, saya membayangkan bagaimana kalau jutaan orang percaya bangun setiap pagi lalu mengucapkan, Tuhan, hari ini pakailah aku menjadi berkat bagi Indonesia. Bantu aku Tuhan berpikir seperti Kristus. Bantu aku Tuhan dalam berkata-kata. Bimbing aku ketika aku bermain di media sosial. Bantu aku dalam memperlakukan sesama. Ketika kita semua bisa berkata seperti itu, kita menjadi pembawa damai dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, Indonesia tidak berubah
ketika kita menunggu orang lain berubah terlebih dahulu. Tetapi Indonesia berubah kalau kita semua yang ada di sini bersepakat, oke, perubahan dimulai dari aku. Perubahan dimulai dari saya. Setiap pagi ketika aku membuka mataku, aku akan memberkati Indonesia. Tuhan berkati negaraku Indonesia. Tuhan berkati aku pada hari ini. Jaga perkataanku, jaga tingkah lakuku, jaga pikiranku. Biar apapun yang aku lakukan itu membawa damai, membawa pengharapan bagi banyak orang. Ketika setiap hari kita melakukan itu, setiap pagi kita melakukan itu, percayalah ada perubahan bagi Kota Bandar Lampung. Ada perubahan bagi Indonesia. Amin. Sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu melakukan sesuatu. Kita sering banget ya membaca berita tentang Indonesia. Beritanya semuanya negatif belakangan ini. Kita sering mendengar keluhan tentang Indonesia. Kita sering mendengar kritikan terhadap pemerintah Indonesia. Atau jangan-jangan kita yang melakukannya. Tapi malam ini mari kita mengucapkan kehidupan bagi bangsa Indonesia. Sebentar lagi akan dibagikan kertas, Novili akan bagian kertas. Kertas itu sama-sama kita akan mendeklarasikan kalimat iman bagi Indonesia. Itu adalah kata-kata profetik, kata-kata iman yang ingin kita tuliskan bagi bangsa Indonesia, yang mau kita ucapkan bagi bangsa Indonesia. Saya ada memberikan beberapa contoh, boleh dibuka slide-nya. Indonesia diberkati Tuhan. Mau diberkati dalam hal apa? Indonesia diberkati Tuhan, telur makin ramai. Misal kau Jeffrey, ya gak apa-apa juga kok. Terus Indonesia hidup dalam damai gitu, tidak ada pertengkaran, tetangga saya semuanya rukun, harmonis. Boleh juga. Itu kata-kata iman, kata-kata profetik. Ini adalah contoh-contoh yang saya buat, tapi ini masih general sekali, masih luas. Dan Bapak Ibu bisa menuliskan secara khusus apa yang Bapak Ibu ingin doakan bagi bangsa Indonesia. Yuk, saya memberikan waktu 5 menit bagi Bapak Ibu saudara semua untuk menuliskan kata-kata profetik ini. Doa kita hari ini merupakan harapan bagi bangsa Indonesia. Itu merupakan ucapan iman kita bagi bangsa Indonesia. Mungkin terlihat cuma tulis, no. Ini adalah dimulai dari ruang doanya kita. Inilah ruang doanya kita pada hari ini. Kita mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Amin. Hayo ucapkan kata-kata kehidupan bagi bangsa Indonesia. Indonesia jaya, jaya, merdeka. Gak apa-apa juga. Indonesia diberkati Tuhan, seluruh masyarakatnya sehat, seluruh masyarakatnya sejahtera, seluruh masyarakatnya hidup dengan damai sejahtera, semua yang memiliki pendidikan yang baik. Itu adalah kata-kata yang baik bagi kehidupan Indonesia.